Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Dan di sini saya ada di Gor Merpati Denpasar, dan kali ini kita akan ngobrol bareng seseorang yang ada di sebelah kiri saya. Ini coach yang lagi viral di Bali karena baru kemarin, minggu yang lalu sih tepatnya, itu menjuarai kejuaraan Kota Denpasar. Tentunya di kelompok umur 15. Jadi jika kalian baru menemukan channel ini dan kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, lalu komen yang membangun, share, dan juga subscribe. Video ini disponsori oleh Dimsum Indie. Oke, sebelum kita ngobrol basket kali ini, saya punya sesuatu buat beli yang ada di sebelah saya ini. Tentunya ini adalah Dimsum Indie. Dimsum ini adalah sport dari WM Sport Channel. Jadi Dimsum Indie ini mensupport WM Sport Channel, dan setiap kita podcast kita akan memberikan ini kepada guest star kita. Nah, ini dimsum, beli bisa coba. Ini dimsum ini enak ya. Jadi buat kalian yang mau buka aja, beli makan aja. Nah, sebelum kita mulai ya, lapar nih kayaknya nih, malam-malam, apalagi tadi hujan kan. Kayaknya enak nih makan sesuap dua suap. Bagus sih, ini buat cemilan. Jadi buat kalian yang tentunya nonton podcast kali ini, kalau kalian merasa lapar, kalian bisa deh pesan Dimsum Indie. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya pesan, lalu di mana memesannya, kalian bisa cek Instagramnya @dimsumindie. Coba dulu deh. Gimana rasanya? Enak. Nah, mantap. Jadi kalau kalian yang pengen ngambil dimsum, kalian bisa langsung cek di @dimsumindie. Thank you buat supportnya. Oke, kita lanjut ngobrol kali ini bersama Beli yang ada di sebelah saya. Dan untuk perkenalan, saya serahkan semuanya sama Beli yang ada di sebelah. Yuk, perkenalkan diri, Beli. Halo semua, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Swastike. Saya sering dipanggil Coach Wayan, dan mungkin di Bali itu lebih dikenal dengan Coach Tokla. Kebetulan saya asli Gianyar dan sekarang diberi kesempatan untuk melatih di klub Merpati Bali untuk kategori umur 16 dan 18 tahun putra. Mungkin itu aja. Oke, jadi beliau sebelah ini bisa kita panggil dengan Beli Wayan ya. Kalau misalnya anak-anak kelompok umur manggilnya Coach Wayan gitu. Tapi kalau nama bekennya kalau di Bali Tokla. Nah, cuma kan nggak enak ya kalau kita ngomongnya Beli Tokla gitu. Walaupun saya nggak tahu sih apa artinya itu kan. Cuma sebagai biasanya orang Bali yang sopan santun manggilnya pasti nama depan, yaitu Wayan, Made, Nyoman, Ketut gitu biasanya. Jadi kita panggilnya Beli Wayan. Oke, Beli Wayan. Beli Wayan kan viral nih sekarang ini. Viral karena timnya itu berhasil menjuarai kejurkot di Denpasar ya, kejuaraan Kota Denpasar kelompok umur 15 tahun. Nah, Beli ini seorang champion. Saya pengen tahu nih, pasti ada banyak story di balik kenapa tim itu bisa menjadi juara. Saya pengen tahu sebenarnya bagaimana sih ceritanya KU15 ini bisa menjuarai kejurkot. Bagaimana latihannya, lalu persiapannya seperti apa, dan durasi persiapannya seperti apa, panjangkah atau pendekkah, atau misalkan ini seperti kalau peribahasanya apa namanya dongeng Cinderella gitu, tiba-tiba piung langsung jadi juara. Gimana, Bli? Untuk persiapan, tim yang saya pegang waktu di kejurkot itu cuma dapat latihan 4 kali. Tapi itu saya bersyukur karena adik-adik mereka itu latihan di KU-nya masing-masing. Lalu kebetulan saya diberi kepercayaan oleh PB Merpati, pengurus Merpati, untuk menjadi pelatih pendamping kategori umur 15 tahun. Jadi beberapa pemain itu diambil dari KU 14 dan 16 yang saya pegang. Yang tentunya pastinya mereka kalau KU 15 itu nggak lebih dari 15 tahun ya? Iya. Ya, jadi kalau KU 16 memang umurnya mereka memang lagi 15 tahun tentunya. Nah, jadi pemain yang pemain tim Merpati yang kemarin berlaga di kejurkot itu diambil dari kelompok umur yang memang di bawah 15
bergabung itu baru cuma dapat waktu latihan 4 kali. 4 kali, at least itu 1 minggu ya. Iya, benar. Nah, 1 minggu. Tapi memang durasinya memang jangka panjang ya. Iya, benar. Dan kalau misalnya durasinya itu mereka pernah latihan di kelompok umurnya masing-masing, kan kemarin pandemi itu. Nah, itu gimana caranya latihan? Selama pandemi kebetulan Merpati Bali memiliki program yaitu seperti latihan private karena waktu itu tidak boleh berkumpul atau beramai-ramai, berkerumun. Jadi PB Merpati memberikan keleluasaan kepada para pemain untuk melakukan latihan private ke pelatihnya masing-masing. Begitu. Oh, jadi anak-anak itu memang nggak libur banget ya. Jadi Ya. sebenarnya anak-anak ini juga dari Merpatinya sendiri memang program untuk melatihnya anak-anak itu juga tetap jalan kan. Ya, jadi ini suatu hal yang baru ya buat klub-klub yang biasanya klub-klub basket ataupun sekolah-sekolah itu pada libur semuanya basket, tapi di Merpati sendiri itu masih bisa survive untuk melatih anak-anaknya dengan cara private class masing-masing pelatihnya, dan ini juga patut dicontoh loh ya. Jadi karena ya itu tadi ada kata-kata mutiara yang mengatakan practice make you perfect. Ya, practice make perfect itu kata mutiara yang sangat bagus buat anak-anak yang baru mulai latihan basket. Nah, dengan durasi latihan yang seperti itu, lalu dengan durasi latihan yang singkat untuk ke jurkot itu, gimana sih ekspektasinya klub buat tim ini? Apakah tim ini harus juara atau misalnya tim ini yang penting ikut ke jurkot? Seperti apa? Maksudnya seperti apa sih target dari klub Merpati buat tim ini? Kalau target dari klub itu ya sudah pasti juara. Karena jujur saja dengan tim yang saya pegang itu hampir di semua pemain itu skillnya di atas rata-rata lah. Ya. Jadi Untuk kelompok umur itu. ya betul Untuk sekali. kelompok umur itu. Jadi lebih gampang jadinya. Ya, jadi targetnya dari klub memang juara ya. Juara. Dan akhirnya Astungkar dapat Ya, juara tersebut. Karena memang kalau dilihat ya mungkin banyak yang belum nonton. Kalian bisa nonton di WM Sport Channel, tentunya tinggal cari di playlist yaitu di Kejurkot KU15 Denpasar. Itu kalian ada 2 video yaitu Merpati melawan DC dan Merpati berhadapan dengan Elite, itu yang jilid 1, belum di final. Nah, di situ pun juga Merpati itu kelihatan mendominasi, skornya lumayan jauh sih. Jadi memang benar sih yang dikatakan sama Beli, kalau anak-anak ini memang di atas rata-rata ya untuk skillnya. Tapi tim-tim yang lain juga pada bagus semua sih. Cuma memang mungkin karena durasi latihan yang tadi dikatakan program dari Merpati yang bagus itu, jadi akhirnya anak-anak ini dapetin peak performance yang lumayan bagus kan. Nah, jadi dan semua klub pasti pengen juara kan pasti. Jadi ya maksudnya untuk pencapaian itu ya pasti juara, apalagi dengan program yang sudah dibuat oleh Merpati yang sedemikian rupa bagusnya, ya pasti harus juara. Dan sekarang kan sudah juara ini, otomatis kan euforia dari klub, dari orang tua, dari anak-anak itu kan pasti seneng lah ya. Nah, ada nggak cerita-cerita yang menarik, misalnya dari klub seperti apa, lalu dari orang tua seperti apa, lalu anak-anak seperti apa? Seneng nggak mereka semuanya? Kalau dibilang seneng ya pasti seneng. Karena jujur saja beberapa pemain yang saya pegang waktu ke Jurkot itu memiliki rasa penasaran. Nah, Ya, penasaran kenapa sih saya dari KU sebelumnya nggak pernah menang sih sama dia. Apa sih yang salah? Apa sih yang kurang? Seperti itu. Sampai akhirnya sekarang bisa juara. Ya, rasanya sampai orang tua bilang, "Wih, rasanya plong saya lihat anak saya bisa menang kalaupun dengan skor yang sebegitu ketatnya coach gitu." Oh, apalagi yang di final ya, Iya, apalagi yang di sekali. final ya, karena di final tuh bener-bener klimaksnya itu ya. Woi, tuh kalau misalnya berkeringat tuh udah berapa kilo, udah berapa liter itu keringatnya itu, bener-bener menegangkan banget. Jadi semuanya happy ya. Iya. Ya so far ya memang happy semuanya. Dan kira-kira nih anak-anak ini udah juara nih, apakah ada reward dari pihak klub atau pihak orang tua buat anak-anak sendiri yang sudah jadi juara itu? Kalau
saya dengar-dengar sih, Ya. mohon maaf menyampaikan. Katanya sih bakal ada makan-makan. Syukuran. Syukuran. Karena anak-anak sudah berjuang Ya, kan betul gitu sekali. kan. Coachnya sudah berjuang kan sampai teriak-teriak, uratnya keluar kemana-mana kan, teriakannya, apalagi waktu kontra sama wasitnya, wah itu paling gokil tuh. Yang namanya pertandingan kan pasti pro dan kontra itu selalu ada. Wasit dan pelatih nggak pernah bisa jadi satu, pasti itu. Dan disitulah letak serunya permainan bola basket. Nah, jadi ada reward, akan ada reward. Selamat buat adik-adik, kalian akan dapat makan-makan. Otomatis gathering sama orang tua dong. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira WM Sport Channel diundang nggak ya? Oke, intermezzo sedikit. Dan sekarang kan sudah jadi juara. Lalu selanjutnya ekspektasi dari coach sendiri, terus dari klub akan ikut event apa lagi? Lalu apakah ekspektasinya mau juara lagi atau mungkin malah berkurang nih? Cukup sampai di sini aja. Kalau dari saya pribadi dan mungkin klub juga, dari pengurus dan orang tua, jelas kami ingin juara di setiap kompetisi yang kami ikuti. Iya. Karena itu sudah harga mati ya. Iya, pasti. Terus untuk kedepannya kami akan mengikuti kejuaraan di Cirebon, yaitu YBA ya. Itu kami berangkat tanggal 7, kebetulan tanggal 7 Juli. Astungkare di sana bisa ngasih yang terbaik buat Merpati dan Bali khususnya. Ya, karena YBA ini merupakan event yang gede ya. Iya, betul besar sekali. banget event ini, terutama di kelompok umur. Ya. Event ini besar banget dan wasit-wasit yang turun juga luar biasa itu wasitnya. Dan ya, selama YBA itu apakah anak-anak ini sudah pernah ikut sebelumnya atau mungkin karena ini kan tahun ini mereka kelompok umur 15 atau mungkin di kelompok umur sebelumnya mereka sudah pernah ikut event ini enggak? Setahu saya ya, seingat saya, kami Merpati sudah mengikuti itu, kalau saya pribadi sudah 2 kali. Kalau saya pribadi dari tahun 2019 dan 2022 ini sudah ikut. Kalau adik-adiknya sudah sih, beberapa pemain itu sudah ada yang ikut, malah ada yang juara lagi di sana. Oke. Jadi berarti kalau YBA yang nanti kira-kira gimana nih? Kan udah juara nih, sudah juara di Bali. Otomatis kan bawa nama di punggungnya, otomatis kan juara Bali, datang ke sana otomatis kan punya fighting spirit yang bagus. Kira-kira 1 sampai 100% dapat nggak? Kalau ditanya persentasenya kami juara ya. Kalau persentase juara itu ya, kalau saya pribadi 50-50 ya. ilmu matematika nih, ilmu peluang setengah pasti. Setengah saja. 50-50. Ya, karena saya takut nanti terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, nanti hasilnya malah jeblok gitu. Pokoknya berusaha. Sekali. Masalah hasil Tuhan yang atur. Yang penting beli selaku coach dan anak-anak fight semuanya. Dan support juga ya, jadi kita warga di Bali support juga, apalagi orang tua yang anak-anaknya latihan di Merpati, dukung terus, support terus Merpati agar bisa berprestasi lagi ke depannya. Dan kita sedikit flashback dulu beli ya, jadi kita ucapin selamat lah pada Merpati sudah juara di Kajurkot. Dan saya pengen tahu sih sebenarnya dari coach yang viral ini, pelatih yang viral ini, Bli Wayan sudah berkecimpung di dunia bola basket itu dari kapan sih sebenarnya? Berkecimpung dunia bola basket ya, baru berkecimpung aja. Nanti yang jadi pelatih nanti berkecimpung dulu. Pertama jadi apa, lalu jadi apa gitu. Diceritakanlah semuanya. Saya awalnya itu berkecimpung di bola basket itu tahun 2006. 2006. Ya, itu kebetulan diberi kesempatan sama bapak saya, Pak Kadek Purwite, selaku ketua Perbasi Gianyar. Beliau memberikan saya kesempatan untuk belajar wasit waktu itu. Dan kebetulan setelah lama di wasit selama 3 tahun, saya direkomendasikan ke IWABA waktu itu. Ikatan Wasit Bali. IWABA Ikatan Wasit Bali. Saya di sana juga nyambi ngelatih di Gianyar. Oh gitu. Jadi berarti pertama kali terjun di dunia perwasitan itu tahun 2006, ngelatihnya juga sama di tahun 2006. Enggak, 3 tahun setelahnya 2009. 2009. Iya. Itu ngelatih pertama itu di mana, Bli? Saya di Gianyar waktu itu, SMP Negeri 3 Gianyar. Oh, SMP Negeri 3 Gianyar. Wah,
Itu pun juga di Gianyar SMP 3 basketnya dulu bagus ya kan. Sekarang juga masih bagus, cuma sekolah lain juga makin bagus juga kan bukan nggak bagus ya, cuman karena nggak ada kejuaraan di tingkat itu, jadi kita nggak tahu seperti apa sih mereka. Buat yang nonton, di Bali itu masih minim banget, terutama di daerah-daerah ya, masih minim banget kejuaraan. Andai saja banyak kejuaraannya ya, basket di Bali juga pasti bakalan makin bagus ya kan Belia. Nah, Beli akhirnya masuk ke Merpati sendiri itu kapan? Saya masuk ke Merpati itu setelah juara Porprov ya, Porprov Gianyar 2017. Itu saya juara sebagai di sana saya sebagai asisten pelatih. Lalu kebetulan waktu itu head coach saya Kadek Darmawan, dia sudah lebih dulu di Merpati ini dan dia merekomendasikan saya ke pengurus. Lalu diberikan kesempatan sama Ko Dedi Setiawan. Beliau memberikan saya kesempatan di sini untuk melatih itu di kategori umur 5 sampai 10 tahun pemula. Lalu kalau misalnya di awalnya Beli ngelatih di kelompok umur 5 sampai 10 tahun, misalnya 5 sampai 10 itu 10 mix ya, kalau sekarang itu. Dan akhirnya lompat naik kelas ke 15 atau 16 18 itu sejak kapan? Kalau itu dari 2019. Berarti pada saat Beli naik kelas itu memang tim ini memang waktu itu Beli udah pegang ya tim ini. Beberapa anak-anak itu belum. Beda pemainnya. Itu waktu itu zamannya Hesky, pemainnya Satya Wacana sekarang. Ada siapa lagi ya? Satya Wacana. Banyak itu sebenarnya bagus-bagus waktu itu, cuman karena waktunya saya megang itu singkat jadi kurang dapat berbicara banyak lah di setiap kejuaraan. Jadi jelas ya karena 2019 ya, sekarang 2020. Waduh, kok saya bodoh sendiri ya. Benar. Dan Beli kan dulu pertama kali terjun ke dunia bola basket kan di perwasitan. Lalu sekarang perwasitannya masih apa gimana? Karena kan kalau dikatakan kan wasit dan pelatih itu berbeda sebenarnya. Kalau saya pribadi punya prinsip seperti ini. Kalau kita pengen belajar tentang basket, kita nggak bisa cuman berada di posisi sebagai pemain saja. Iya, benar. Nggak cuman bisa berada di posisi kita sebagai wasit saja. Begitu juga sebagai pelatih, kita harus nyoba semuanya. Dengan begitu kita tahu aturan. Iya, benar. Jadi nanti selama ini mungkin Wirya sempat nonton saya argumen sama wasit, itu karena saya tahu aturan. Iya, jelas. Tuh, kita bedakan karena pada saat kejuaraan atau pada saat pertandingan kita sebagai coach ya jelas kita kan otomatis jika ada sesuatu hal ya, kalau misalnya kita mau protes otomatis kita tahu rulesnya kan, gimana caranya protes, bukan protes sembarang bla 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 kan gitu. Itu nilai plusnya kalau misalnya seorang pelatih bekas atau dulunya pernah menjadi wasit. Nah, itu konteks yang berbeda loh ya. Jangan ada yang baper loh ya, Wasit jangan ada yang baper. Kita bukan ngomongin masalah perdebatan, tapi kita ngomongin masalah kita yang dulu sebagai seorang wasit dan sekarang sebagai seorang pelatih. Bedakan lah posisinya. Lalu sekarang profesi wasit itu masih Beli geluti apa sudah fokus ke pelatih? Kalau sekarang ya mungkin cuma di daerah saya saja. Dan kalau memang ada pertandingan sparring, scrimmage game di telepon, bisa wasit nggak? Bantu ya. Baru bisa wasit gitu. Jadi ikatan di Iwaba itu masih. Jadi permisi Opa, Pak De Subur, juga sweet. Ari Oplong. Kak Ari Oplong. Beli Gus, Opa cepat sembuh supaya kita bisa ketemu lagi di lapangan basket. Pak Made Subur, sehat-sehat selalu. Karena saya pun juga wasit juga ya. Ini senior saya junior. Berkecimpung tahun 2016. Berarti kalau tahun baru di daerah ya wasitnya waktu itu ya. Waktu itu tahun 2006 di daerah. 2006 ya 2006 saya itu wasit di daerah. Waktu itu kebetulan Gianyar untuk pertama kalinya membuat kejuaraan yang namanya usia dini. Pernah itu, ya? Pernah. Sampai kalau nggak salah 3 tahun itu. Saya wasit di sana, terus setelah 3 tahun direkomendasikan ke Iwaba.
Berarti 2007 Beli nggak ikut ya? 2007 tuh Porda di Kelungkung itu? Belum. Oh belum, karena saya masih main. Ya, saya tahu. Ya, masih anak bawang. Masih SMA kelas 2. Beliau sudah berkecimpung dunia bola basket, saya masih jadi pemain. Sudah wasit, saya masih jadi pemain. Oke. Beli ini kan sudah termasuk sukses ya, mengantarkan Merpati untuk mendapatkan juara di Kejurkot, dan mudah-mudahan nantinya mendapatkan juara lagi di berbagai macam kompetisi. Dan saya pengen tahu sih sebenarnya, kira-kira ada nggak kendala selain kesuksesan yang dicapai ya, ada nggak kendala dalam melatih kelompok umur, terutama anak-anak yang di bawah 16 tahun ya, karena itu kan anak-anak ini kan remaja, usia-usia remaja, jadi keras kepalanya ada, egonya ada. Itu kira-kira gimana bicaranya? Ada nggak yang seperti itu di tim ini? Lalu gimana sih caranya Beli mengatasi? Yang seperti Wiryo bilang tuh pasti ada, di semua tim pasti ada. Banyak ya. Nggak cuma 15 ya. Iya, betul yang sekali. senior juga ada. Tapi kalau kita ngomongin kategori umur, Ya. KU 14 ke 16 itu adalah KU transisi sebenarnya. Di mana transisi? Ya, karena di KU 16 itu dia mulai belajar gym, belajar main pakai sistem. Ya, seperti ya, itu. Nah, kita ya sebagai pelatih mau nggak mau harus sabar, ngasih dia motivasi biar lebih giat lagi dan lebih fokus lagi di lapangan saat latihan maupun bertanding gitu. Oh, jadi kendala itu masih ada. Habis itu gimana sih caranya Beli ngatasin semua itu? Biar bisa neken gitu loh semua itu, gimana sih caranya? Ya, saya cuman ngasih tahu mereka, do like what I say, not what you want. Ya. Do what? Gimana? Do like what I say, not what you want. Keren sih ini. Dalam banget nih bahasanya, dalam banget. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, lakuin apa yang seperti saya katakan, jangan lakukan seperti apa yang kamu mau. Boleh. Iya, keren sih ya, buat anak-anak ini lumayan dalam nih kata-kata. Jadi kalau udah itu dikeluarkan, makjab langsung gitu dah. Anak-anak ada yang berani. Mau sekaku apapun anak, mungkin dia akan langsung respect sama kita, karena kita sebagai pelatih juga punya rule yang harus diikuti sama mereka. Jelas. Jadi kalau anak-anak umur sekian itu kalau nggak diberikan rule yang jelas, takutnya ya mana-mana. Kiblatnya kemana-mana nanti kan. Apalagi kalau mereka banyak nonton NBA, susah. Nonton streetball apalagi, kita nggak bilang itu jelek ya, cuma untuk pertandingan basket yang konvensional, jadi kan ya apalagi yang kelompok umur tuh bahaya sih sebenarnya ya kan. Sulit itu diaplikasikan. Iya, kecuali nanti mereka sudah masuk ke dunia yang lebih, mereka sudah mengerti apa yang mereka lakuin dan memang passionnya dia di sana, mau dilakuin ya terserah kan gitu kan jadinya. Ya bener. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir dulu ya. Pertanyaan terakhir. Beli kan berkecimpung di dunia basket kelompok umur sudah lama. Nah, saya pengen tahu sebenarnya menurut pandangan Beli Wayan sendiri selaku pelatih di kelompok umur, gimana sih anak-anak basket kelompok umur sekarang di Bali ini? Berkembangnya cukup pesat kah? Karena kan Beli kan termasuk dari lama ya. Dari tahun 2019 itu kan, kalau saya pribadi ya, dulu sebelum adanya Bali United Basketball dan IBL nggak segaung yang seperti sekarang ini, itu hanya beberapa klub lah yang ada di Bali, dan sekarang akhirnya menjamur kan semuanya, dari klub sendiri, lalu dari dari komunitas-komunitas basket juga, dan sekolah-sekolah mulai sadar mencari pelatih basket juga untuk ekstrakurikuler. Nah, menurut Beli gimana? Menurut saya kalau perkembangan bola basket di Pulau Bali ini sangat pesat ya, terbukti dengan banyaknya sekarang sekolah bola basket sampai ke pelosok-pelosok sampai Kintamani. Itu salah satu pemainnya malah sudah ikut seleknas. Ya benar. Lalu ada Aldo dari Denpasar yang ikut kejuaraan umur 16 tahun di Doha. Di Doha ya, benar. Lalu dan masih banyak lagi, ada Julian. Ya dulu sebelumnya ya. Itu dah. Karena 10 tahun belakangan ini Bali sudah mulai diperhitungkan sebenarnya di nasional dan mungkin di luar ya. Iya sih, untuk kelompok umur ya, untuk kelompok. Dan mudah-mudahan aja nggak sampai di kelompok umur ya. Kayak ya kalau saya pribadi sih ya, saya sih pengennya kayak Bali United Basketball itu didominasi dengan orang Bali lah tentunya. Supaya janganlah sampai ya, kalau bisa saya nggak bilang maksudnya saya nggak bilang di wilayah lain itu jelek ya, cuma kalau bisa
orang Bali lah yang bermain di Bali United Basketball. Dan tentunya sekarang ini, dan selamat juga buat Aldo yang akhirnya masuk ke timnas ya, timnas LG umur 16. juga, LG sudah juga sekarang ke Amerika. Ya benar. Dari DBL. Dari DBL juga. Jadi apalagi sebelumnya DBL juga anak-anak Bali sering kan, Winston dulu kan juga ya, banyak juga sih. Saya ada Jisan. Iya, untuk yang putri. Ya, benar. Jadi berkembang pesat. Nah, di tempat Beli sendiri, yaitu di Merpati sendiri. Nah, jika ada orang yang pengen latihan atau join di Merpati Bali, gimana sih caranya? Oh, untuk gampangnya mungkin tinggal datang ke GOR, langsung menuju meja admin di depan. Di sana langsung daftar. Kalau Instagramnya ada nggak? Merpati. Ada. Nah, @Merpati Bali Official. @Merpati Bali Official. Mungkin bisa tanya-tanya di sana ya, DM di sana, atau langsung datang aja ke GOR Merpati di jalan apa sih namanya, Jalan Kargo ya. Jalan Kargo itu ada plang besar banget Merpati Bali, dan ini salah satu klub yang ada di Bali yang memang legend banget dan banyak menelorkan, banyak membuat bibit-bibit baru pemain basket terutama untuk di Bali dan untuk Indonesia. Sekian dulu Beli podcast kali ini. Thank you banget. Kita udah ngobrol banyak banget, dan selamat buat Beli dan anak-anak. Dan selamat juga buat Merpati Bali yang sudah menjadi juara di Kejurkot Denpasar, dan mudah-mudahan nanti planningnya katanya untuk di YBA nanti mudah-mudahan menjadi juara dan mengharumkan nama Bali. Terima kasih buat Merpati Bali yang sudah menyiapkan tempat ini dan memberikan izin buat saya untuk podcast bersama Beli Wayan. Dan terima kasih juga buat dimsum Indi yang tadi sudah kita makan sama-sama, itu enak banget. Dan jika kalian pengen pesennya, kalian bisa DM langsung atau cek Instagramnya di @dimsumindi. Sekian kali ini, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.